Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kawan-kawan semua yang telah hadir pada Gulmer kita kali ini. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang, yakni ada Nurul Hidayani, Majesti Hana Umboh, Ina Novianti, Vivi, saya, dan ada satu lagi Sarah Sianturi. Namun dia memiliki kendala sehingga tidak bisa hadir pada Gulmet kali ini. Baiklah, tidak akan memperpanjang, lanjut saja kami akan mempresentasikan materi tentang studi kasus gender pada mata kuliah sama kepada Nurul Hidayani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ini, berbagai program perlindungan sosial diterapkan, salah satunya yaitu bantuan sosial tunai, yang memiliki tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut menghadapi tantangan terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dalam studi kasus di Kabupaten Bandung Barat mengungkap adanya ketimpangan dalam akses dan juga partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta distribusi bantuan sosial. Dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, kasus ini mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti gender, usia, pendidikan, dan kondisi ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap marginalisasi, terutama pada perempuan yang masih berada dalam struktur sosial patriarkal. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai dinamika ini sangat penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara inklusif dan adil. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Majesti Hana Umboh. Kepada Majesti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus dari studi kasus yang kami ambil di Kabupaten Bandung Barat. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial tunai atau yang disebut dengan BST sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program BST di Desa Sodong, RW 15 dan RW 16 Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan adanya ketimpangan akses dan partisipasi terutama bagi kelompok perempuan dan warga rentan lainnya. Adanya pendataan dan distribusi bantuan pun dilakukan tanpa mekanisme yang inklusif. Proses penentuan penerima manfaat sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial dengan aparat desa, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan mengalami marginalisasi dalam beberapa aspek penting, seperti yang pertama, akses terhadap informasi. Banyak perempuan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program bantuan, baik dari segi jadwal, prosedur, maupun hak mereka sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Perempuan cenderung hanya hadir dalam pertemuan tanpa dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, dan mereka hanya tergolong dalam partisipasi pasif atau simbolik saja. Selanjutnya, yang ketiga, ada ketergantungan pada sistem patriarki lokal. Adanya keputusan dan distribusi bantuan lebih banyak dikendalikan oleh laki-laki yang memiliki posisi sosial, pendidikan, atau hubungan dekat dengan aparat desa. Sistem sosial ini pun menghambat perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk terlibat atau diakui haknya secara setara. Selanjutnya, ada verifikasi dan penyaluran tidak adil. Karena data penerima didasarkan pada kepala keluarga yang umumnya laki-laki, maka perempuan yang hidup sendiri atau menjadi tulang punggung keluarga seringkali tidak masuk daftar penerima. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingginya pengaruh atribut sosial.
Kombinasi identitas seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, dan karakter pribadi sangat menentukan apakah seseorang masuk daftar bantuan atau tidak. Perempuan miskin, tidak berpendidikan, lansia, dan introvert sangat mungkin terpinggirkan. Akibat dari ketimpangan ini, banyak kelompok rentan di wilayah tersebut tidak mendapatkan bantuan secara adil, padahal mereka lah yang membutuhkan. Dari hal ini pun dapat diketahui bahwasanya hal ini sangat memberikan dampak negatif bagi kelompok perempuan dan rentan, yaitu bahwa mereka mengalami marginalisasi ganda yang tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari akses terhadap informasi, layanan sosial, dan pengambilan keputusan. Penyaluran bantuan pun menjadi tidak tepat sasaran dan menciptakan ketidakadilan sosial baru di tingkat komunitas. Adanya program BST ini pun termasuk program yang gagal karena tidak menjangkau kelompok rentan atau perempuan yang sebenarnya paling membutuhkan, justru memperkuat eksklusi sosial yang telah ada. Terima kasih, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Tina. Kepada Tina, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kesenjangan gender, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, kesenjangan gender. Masalah kesenjangan gender dalam program bantuan sosial tunai bukan cuma soal perempuan sulit mendapatkan informasi. Perempuan hanya tahu keputusan setelah ditetapkan tanpa dilibatkan dalam prosesnya. Perempuan jarang diberi kesempatan ikut serta dalam pengambilan keputusan, hanya jadi pendengar tanpa bisa memberi masukan. Kurangnya perempuan di posisi pengambilan keputusan, seperti di tingkat RW, membuat kebutuhan dan suara perempuan kurang terwakili, sehingga kebijakan yang diambil bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada juga patriarki yang masih kuat, membatasi peran perempuan di ruang publik dan membuat mereka semakin sulit mendapatkan akses ke sumber daya. Pandemi COVID-19 memperparah ketimpangan gender. Perempuan lebih banyak kehilangan pekerjaan, beban kerja rumah tangga meningkat, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga juga naik. Yang kedua yaitu ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi bukan hanya soal status ekonomi, tetapi juga dipengaruhi banyaknya faktor lain. Adapun pendidikan rendah membuat seseorang sulit memahami informasi dan prosedur untuk mengakses program BST. Kurangnya kemampuan membaca atau menggunakan teknologi jadi penghalang besar. Orang yang lebih tua dan berpengalaman sering diprioritaskan sehingga anak muda yang kurang pengalaman jadi terpinggirkan. Ada juga jaringan sosial dan hubungan dengan pejabat lokal sangat berpengaruh. Orang yang punya koneksi lebih mudah dapat bantuan, sedangkan yang tidak punya koneksi jadi dirugikan. Akses terbatas ke teknologi seperti internet dan smartphone juga memperparah kesenjangan, terutama bagi kelompok miskin yang sulit mendapatkan informasi soal BST. Yang ketiga yaitu marginalisasi yang bertumpuk. Melalui kasus ini, melihat bagaimana berbagai faktor seperti gender, usia, pendidikan, status ekonomi, dan jaringan sosial saling berhubungan dan memperparah marginalisasi. Contohnya, perempuan yang sudah tua, miskin, dan kurang pendidikan mengalami marginalisasi lebih berat dibanding laki-laki muda, kaya, dan berpendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi. Kepada Vivi, dipersilakan. Solusi atau rekomendasi. Solusi jangka pendek, perbaiki pendataan penerimaan BST dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan secara aktif. Pastikan informasi program mudah diakses oleh semua warga, terutama perempuan dan lansia. Untuk kelompok kerja inklusif agar perempuan ikut serta dalam mengambilkan keputusan sehingga distribusi bantuan lebih adil dan tetap sasaran. Rekomendasi jangka panjang. Integrasi prinsip kesetaraan gender dan interseksionalitas dalam kebijakan bantuan sosial. Berikan pelatihan kepada
aparatur desa tentang inklusi sosial dan pengelolaan bantuan yang adil. Buat mekanisme pengawasan dan evaluasi partisipasi untuk perbaikan berkelanjutan. Baiklah, materi selanjutnya saya bagikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vivi. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok dengan kesejahteraan rendah. Untuk merespon krisis ini, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial tunai atau BST. Namun, studi kasus di Desa Sondong, Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan adanya ketimpangan gender dan sosial dalam pelaksanaan program ini. Perempuan dan kelompok rentan menghadapi berbagai hambatan, mulai dari akses informasi yang terbatas, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, hingga diskriminasi akibat norma patriarki, dan kurangnya jaringan sosial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desa dan implementasi program bantuan sosial agar lebih adil dan inklusif. Berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran yang lainnya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.